Kita yakin bahwa kita datang ke sini tidak sia-sia, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Walang ini sungguh bermakna dalam hidup kita. Ada dapat aku miliki.
masih boleh senyum, selama kita masih boleh berjumpa dengan kawan-kawan kita, dan kita bersyukur sebab Tuhan masih memberi nafas untuk kita menikmati kebaikan dan kemurahan-Nya. Jadi untuk tidak membuang masa kita, dia tidak pernah berkata bahwa saya tidak yakin dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah untuk melakukannya ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, Yesus seorang yang berani menanggung segala risiko. Kenapa firman Tuhan ini menyifatkan tentang Yesus yang berani? Karena tiada manusia pun yang mau disiksa. Tidak ada satu manusia pun yang mau disalibkan. Tidak ada seorang manusia pun yang saya mati untuk kamu. Tidak ada. Hanya Yesus saja yang boleh melakukan semuanya itu. Dia melakukan mukjizat perkawinan di Kana. Apa yang dia buat? Apa mukjizat pertama yang dia buat? Air menjadi anggur. Sedang tuan rumahnya itu tuan rumah itu berkata, dia datang kepada manusia kah? Dia berkata, anggur kita sudah habis. Tidak kan? Tapi dia datang kepada Yesus. Risau Yesus waktu tuan rumah itu berkata, tidak ada anggur sudah. Tidak risau. Tuhan tidak risau. Apa yang dia buat untuk orang-orang di rumah perkawinan itu, melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka adalah Dia menunjukkan satu mukjizat itu, air menjadi anggur. Kalau mungkin saya suruh kita pada pagi ini, mari kita buat air menjadi anggur, bolehkah? Tidak boleh. Kita tidak boleh buat itu. Hanya kita boleh, kalau kita mau air manis, kita pergi sejak di kedai kan, sudah dibuat paling bilang. Tapi kalau kita buat sendiri tidak boleh. Tetapi Yesus boleh. Dia punya keyakinan untuk melakukan perkara itu. Dan dikatakan di sini bahwa firman Tuhan ini yaitu mempunyai sifat karakter yang berbeza. Yesus adalah seorang yang berani dan dia banyak melakukan mukjizat pada masa itu. Tetapi apa yang dikatakan di sini yaitu di dalam ayat 5 sehingga ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-32 yaitu dia berkata di situ, apa dikatakan di firman Tuhan di situ? Yaitu dia berjalan di atas air. Dalam ayat yang ke-25 kita lihat apa yang dikatakan di situ. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Apa yang mereka buat? Mereka yakin kata Yesus? Tidak ada semua orang akan percaya bahwa itu Yesus berjalan di atas air. Betulkah? Saya pun tidak akan percaya. Kalau kita nampak baju putih, apa yang kita buat? Apa yang selalu kita cakap? Lu tahu, kan? Tidak kita bilang, Yesus itu datang. Nanti kalau lu tahu, kan? Kita akan menjadi orang yang sangat takut. Seperti yang terjadi kepada murid-murid Yesus ini. Mereka berkata, itu hantu, bilangnya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus boleh berjalan di atas air. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang ke-32 kita lihat dalam ayat yang ke-32, lalu mereka percaya kepada Tuhan
Kenapa tidak boleh? Bagi tahu saya satu alasan. Kenapa kita tidak boleh merendahkan angin? Kita punya iman. Kita boleh merendahkan angin. Betul? Karena kita punya satu iman di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya iman, kita takut mesti hilangan. Kalau dulu kita kecil-kecil, kalau ada